Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah, dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Kali ini tentu kita akan mengambil hikmah dari narasumber yang luar biasa. Nama lengkapnya nih kalau bacain Iraningsih Ahsin. Orang taunya Teh Iin ya. Udah belasan tahun beliau mendirikan rumah teduh ini, rumah singgah yang kita tahu ya amat sangat banyak orang terbantu. Tapi kerennya lagi, nggak cuman itu, beliau juga menjadi founder dari Peaceful Land yang menjadi jalan keluar pertolongan dari Allah untuk supaya yang kena masalah mental health, mental issue juga bisa sembuh sampai benar-benar jadi manfaat lagi di umat. Bismillah ya, kita akan ajak-ajak ngobrol kepada beliau nih. Kita langsung tanya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Iin sehat ya? Alhamdulillah kok. Alhamdulillah. Izin ngobrol-ngobrol. Siap. Insya Allah. Ini yang paling pertama tentang rumah teduh dulu izin. Karena kemarin juga baru rame lagi karena menjadi wasilah pertolongan juga untuk daerah ya. Iya. Nah, ini waktu awal ngediriinnya tuh gimana Teh? Diajakin kah? Atau ada motivasi apa sampai akhirnya berdiri? Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awalnya tuh kan memang karena baru hijrah itu ya Koh ya. Terus kayak ngerasa terlalu nikmat, terlalu indah apa yang udah Allah kasih ke Iin. Terus kayak lagi pengen lebih berkhidmat dan pengen berjuang di jalan Allah. Jadi sebelum sampai ke pasien-pasien tuh sebetulnya Iin nyari dulu. Aku sempat ikut ke kayak organisasi kemanusiaan. Pengen aktif lah ya. Pengen aktif, kayak lebih pengen memberikan sesuatu untuk umat gitu. Ya. Gitu. Kayak nggak cukup sih, kayak cuma sholat aja kayak kurang gitu. Iya. Jadi sempat nyoba kesana kesini. Nah terus, tapi ya memang Allah panggilin untuk ngelihat kondisi pasien-pasien miskin. Ini ngerasa kok kalau kita ngomong orang yang sakit dan tidak mampu, itu tuh kayak ujung-ujung penderitaan banget gitu. Karena kenapa? Aku berpikirnya kalau orang nggak sekolah, tapi dia sehat, ya udahlah nggak apa-apa nggak sekolah, tapi dia sehat misalnya ya, dia masih bisa menjadi apa aja, dia masih bisa menikmati ibadah gitu. Iya. Tapi kalau orang sakit, kemudian dia nggak mampu, itu ibaratnya makan steak juga udah nggak enak gitu. Oh, udah apa aja nggak enak. Semua serba nggak enak dan Ibadah ujung-ujungnya pun terhalang. betul. Dan yang lebih mengerikan, Iin menyaksikan betul kok gimana orang yang udah luar biasa penderitaannya dalam keadaan sakit itu kan bisa kepleset kepada kufur nikmat. Iya, nyalahin Allah nantinya. Allah. Bahkan kita ngelihat banyak kejadian yang kemudian mereka rela melepaskan akidahnya demi untuk mendapatkan pengobatan dan seterusnya, itu kan ada gitu. Jadi Iin pikir, aduh ini kayaknya zona yang harus aku coba perjuangkan, karena menurut Iin luar biasa gitu ujiannya, dan akan luar biasa bahaya untuk tauhid kita sih, untuk akidah kita. Dan sekarang sudah 17 tahun kalau terhitung tahunnya ya. Kurang lebih 17 tahun. Dan sudah berapa tempat Teh disampaikan? Alhamdulillah Allah kasih amanah hari ini udah 21 rumah kok di 4 kota. Bandung, Jakarta, Sukabumi dan Malang. Layanan yang diberikan itu apa aja Teh di rumah singgah, di rumah teduh? Nah, alhamdulillah rumah teduh itu bukan cuma sekedar rumah. Kalau rumah doang, Iin cuma tinggal bayar rumah kontrakan selesai ya. Tapi karena dari awal tuh aku memang hand to hand dengan mereka. Jadi Iin tahu banget kendala-kendalanya. Kayak misalnya mereka hari ini BPJS tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Hari ini dengan segala kemiskinan yang terjadi di masyarakat, jangankan berobat, BPJS aja nunggak. Iya. Jadi kita belum ngomong lagi dia berobat, mau starting berobat aja nggak bisa karena memang masih ada tunggakan dan segala macam, belum keterbatasan obat dan segala macam. Sampai jangan-jangan mereka juga takut mau berobat juga, mikirin biayanya. Banget kok. Makanya kenapa aku alhamdulillah banyak relawan di lapangan itu sedih banget loh, kita nemuin masyarakat yang dalam keadaan udah babak belur, udah stadium lanjut baru akhirnya berobat. Itu karena apa? Mereka nggak berani datang berobat. Ada yang nggak punya BPJS, ada yang nunggak, ada yang mikirin nanti kalau saya berobat makannya tinggalnya gimana, segala macam. Jadi Allah. Pernah ketemu sama yang nyerah gitu nggak sih Teh? Banyak, bahkan yang kayak memang kalau orang Sunda bilang aral ya, aral tuh kayak udah marah banget gitu. Itu yang justru yang Iin pengen dampingin. Jadi gini kok menariknya dakwah di bidang kesehatan ini, kita harus memahamkan kepada mereka tidak dengan langsung bahasa ayat ya. Kalau aku udah nggak pede banget sih kalau kayak ngomong ibu sabar, udah paling sabar. Pandaian mereka tentang sabar. Betul, lebih luas sabar mereka daripada aku gitu. Tapi gimana caranya meyakinkan bahwa sedalam apapun penderitaan mereka, Allah tuh dengan kalian loh. Betul. Jadi menunjukkan bahwa Allah sayang itu kalau dalam pengalaman aku nggak bisa hanya dengan kata-kata, tapi menunjukkan dengan real
pertolongan Allah Oke, gitu. kitanya ada di situ. Betul. Mereka butuh apa, tahu-tahu kita yang jadi Ada, jalannya. betul, seperti Masya Allah. Bagi waktunya berarti gimana? Teh kan pasti ada kesibukan, amanah Iya, dan lain-lain. Ini iya, kok jujur kalau orang tanya itu ya sampai hari ini juga ini mikir, kau bayangin ya 21 rumah tuh aku ngontrak semua ya. Tiap bulan ada aja rumah yang jatuh tempo. Oke. Aku tuh pengeluaran bisa 350 minimal sampai bulan lalu aku pengeluaran 700 juta sebulan. Karena gede di rumah. Followers sedikit. La haula wala quwata La illa haula billah. wala quwata illa billah. Terus ada suami yang diurusin, ada anak, masih punya anak yang kecil. Jadi kalau dipikir-pikir pakai akal tuh kayak nggak kekejar sih kok. Tapi di situ letak indah dan adiksinya sebetulnya. Betapa ingin melihat ini semua pengaturan Allah aja. Mengatur semuanya dengan indah, menyempurnakan semuanya, mencukupi semuanya. Ini Allah semua, makanya ingin Masya Allah. Barokah Teteh. Amin. Ini makin penasaran nih Teh, Masya Allah nih. Tapi kita harus jeda dulu. Iya, iya. Habis ini kita akan tanya lebih lanjut bagaimana perjuangan beliau untuk mengatasi mental isu di masyarakat. Jangan kemana-mana, tetap di Sa, selalu ada hikmah. Makanya kenapa mental itu buat aku masuknya udah bab nahi mungkar kok. Ini bukan masalah cuman kita mengobati orang. Kenapa?